Salam Bapak Ibu Saudara-saudara dan selamat bertemu kembali di YouTube saya Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun termasuk lewat khotbah ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Rogate 10 Mei 2026. Terambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 dan epistel dari kitab Ayub pasal 33 ayat 26 sampai 33. Diikat oleh topik atau tema tetap berdoa. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan dang masohot martangiang. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kolose pasal 1 ayat 3 sampai 14, ucapan syukur dan doa. Khotbah kita ayat 9 sampai 14. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Nah, Bapak Ibu, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Rogate 10 Mei 2026 dihubungkan dengan topik tetap berdoa dan masohot martangiang. Saudara, saat ini kita memasuki Minggu Rogate yang berarti berdoalah. Ajakan berdoa di sini bukan hanya sekedar ajakan biasa. Harus menjadikan doa itu merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari hidup sehari-hari kita. Bahkan Minggu Rogate mengajak kita, doakanlah hidupmu dan hidupilah doa-doamu. Fakta yang harus kita akui secara jujur, sering sekali doa kita hanya dilakukan saat terdesak, saat kita butuh, hanya berfokus pada masalah, hanya berisi daftar-daftar permintaan, permohonan akan berkat. Bahkan ada banyak orang sering sekali tidak tahu apa yang harus dia doakan. Maaf Bapak Ibu, doanya ngaur atau tanpa arah yang jelas. Maaf. Nah, saudara, khotbah kita dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 ini memuat suatu tema besar yang mengajar kita bahwa doa bukan sekedar rutinitas, tetapi doa adalah sarana Allah membentuk hidup orang percaya. Doa yang benar itu bukan sekedar harus panjang-panjang, bukan sekedar kalimat-kalimat yang indah, tetapi doa itu penuh isi, penuh kuasa, dan doa berkuasa untuk mengubah hidup.
Nah, saudara, dalam Minggu Rogate ini kita diingatkan akan perintah Yesus dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan tentang berdoa inilah juga yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Kolose, khususnya dalam nats khotbah kita pasal 1 ayat 9 sampai 14. Paulus memberi contoh doa yang betul-betul berisi terarah dan berdampak besar. Seperti apa doa yang benar-benar berkenan kepada Tuhan dan mengubah hidup kita itu. Saudara, mari kita lihat terlebih dahulu isi surat Kolose ini. Rasul Paulus menulis surat Kolose ketika Paulus sedang mendekam di penjara. Di satu saat Epafras datang mengunjungi Paulus di penjara dan memberitahukan kabar bahwa ada tantangan berat berupa timbulnya ajaran-ajaran sesat yang sedang mengacaukan jemaat Kolose. Para pengajar-pengajar sesat itu meragukan keunggulan dan keutamaan Kristus. Muncullah aliran yang disebut Gnostik yang mengajarkan bahwa Yesus itu sedemikian rendah, hanya sederajat dengan manusia biasa saja dan bukan Tuhan. Pada pasal 2 ayat 8 ditulis oleh Paulus bahwa di Kolose muncul pengajaran filsafat yang hanya menekankan ilmu duniawi yang kosong dan yang jauh dari kehendak Kristus. Kondisi jemaat Kolose semakin diperunyam lagi oleh timbulnya pengajaran Judaisme yang menghukum orang Kristen di Kolose mengenai makanan dan minuman serta mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari-hari Sabat. Nah, saudara, mendengar berita ini, hati Paulus pun begitu terbeban sekali dan merasa harus bertanggung jawab atas situasi dan kondisi jemaat Kolose itu. Paulus menanggapi dengan cepat. Tindakan pertama dari Paulus adalah mendoakan mereka. Dan bahkan Rasul Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya bukan hanya sekali atau 2 kali saja berdoa, tetapi disebut pada ayat 9b, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Dan tidak hanya berdoa saja, tindakan berikutnya dari Paulus dengan cepat Paulus terdorong berusaha untuk menulis surat Kolose ini. Saudara, meski semua tantangan ini berusaha menyesatkan, mengerdilkan, dan melecehkan arti penyelamatan yang dilakukan oleh Kristus Yesus, namun iman jemaat Kolose tidak terpengaruh, tidak kerdil, dan tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, iman jemaat Kolose ini justru bertahan dengan kokoh, dengan kuat, dan bahkan bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah. Nah, saudara, Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14 khotbah kita adalah sebuah doa Paulus yang menggambarkan standar hidup kekristenan yang sejati. Mari kita bedah dulu ayat per ayat. Pada ayat 9 Paulus mengajarkan pentingnya hikmat, wisdom, dan pengertian atau understanding yang benar agar jemaat bisa mengerti kehendak Allah. Pada ayat 9 itu ditulis, karena itu sejak waktu kami mendengar hal itu, kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kamu dan meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Nah, Paulus terus berdoa agar jemaat itu benar-benar mengenal kehendak Allah. Tidak hanya sekedar tahu, tetapi hidup sesuai dengan kehendak Allah itu. Pada ayat 10, Paulus menghendaki agar jemaat itu memiliki 3 unsur penting hidup yang layak, berkenan, dan berbuah. Nah, saudara, kehidupan yang layak dan berkenan adalah hidup yang selaras dengan identitas sebagai anak Allah. Bukan layak menurut nilai dan ukuran patokan duniawi. Bukan. Memberi buah di sini berarti imannya nyata, nampak dalam hidup sehari-harinya, nampak dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persekutuan, dan dalam pelayanan-pelayanan. Ini mengajak jemaat
Mari mengevaluasi hidup. Apakah keputusan pribadi, karir, dan hubungan sosial itu sudah layak di hadapan Allah, atau masih dipengaruhi oleh duniawi? Jadi jemaat perlu saling menguatkan agar iman berbuah konkret, supaya di dalam diri jemaat itu ada pelayanan, ada kepedulian sosial, ada tanggung jawab moral, dan ada integritas pekerjaan. Pada ayat 11, kekuatan yang dipenuhi kegembiraan. Inilah isi 2 Paulus yang lain. Di sana ditulis, supaya kamu diberi kekuatan menurut kekayaan kemuliaannya dengan segala kekuatan, supaya kamu sungguh-sungguh tekun dan sabar, dan dalam kegembiraan bersyukur kepada Allah. Tujuannya supaya jemaat itu tekun, sabar. Dalam bahasa Inggris dipakai steadfastness and patience, serta tetap bersyukur dan bergembira dalam segala kondisi dan keadaan apapun. Pada ayat 12-13, bersyukur karena mendapat warisan di dalam terang. Saudara, ungkapan mendapat bagian bagi umatnya di dalam terang ini menunjuk pada hak warisan di dalam kerajaan Allah. Kontras dengan kuasa kegelapan pada ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya yang kekasih. Nah, kedua ayat 12 dan 13 ini menegaskan bahwa hidup orang Kristen itu adalah perpindahan wilayah dari kegelapan kepada terang. Nah, saudara, sehingga kita tidak lagi tunduk kepada nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan Injil. Dan pada ayat terakhir, ayat 14, kita mendapat hadiah dari Tuhan, penebusan dan pengampunan dosa. Inilah hak milik, harta yang paling berharga yang kita punyai saat ini, saat sekarang, yakni penebusan dan pengampunan dosa. Penebusan di sini, kita sudah ditebus, dibayar mahal dari perbudakan dosa melalui kematian Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, jangan lagi kita korbankan kedua harta paling berharga ini, penebusan dan pengampunan dosa, untuk mendapatkan harta-harta duniawi. Dengan kedua harta yang mahal ini, kita sudah bisa berdamai dengan pertama sekali diri kita sendiri, dengan Tuhan, dan dengan orang lain. Kita bisa bersabar dalam menghadapi berbagai-bagai kesulitan dan tantangan hidup. Dan di atas semuanya itu, kita harus bisa tetap berdoa dan masohot martangiang, sebagaimana seruan topik minggu Rogate 10 Mei 2026, serta tetap mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu Rogate 10 Mei 2026, dihubungkan dengan topik tetap berdoa dan masohot martangiang. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, miliki hikmat dan pengertian agar bisa mengenal kehendak Tuhan. Saudara, hidup sebagai orang Kristen di Kolose tidaklah mudah, sebab hidup mereka itu dikelilingi oleh berbagai-bagai pengaruh, ajaran, dan pengajar-pengajar sesat. Iman dan kepercayaan setiap orang kepada Yesus Kristus bisa dengan mudah jatuh, berbalik, meninggalkan Yesus Kristus karena begitu kuatnya pengaruh ajaran-ajaran palsu itu. Sebaliknya, pengajaran tentang Injil atau tentang keselamatan dan tentang kehendak Yesus Kristus juga tidak selalu mudah dipahami, dimengerti, dan diaplikasikan, diterapkan dalam hidup sehari-hari. Untuk itulah Paulus mendorong jemaat Kolose agar memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Inilah dua kunci mengerti kehendak Allah, sehingga bisa memiliki iman yang dinamis, iman yang mampu menghidupi, melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita, yakni hikmat dan pengertian. Kata hikmat diterjemahkan dari bahasa Yunani sophia atau sophos, pengetahuan khusus.
skill, kemampuan memanage, mengatur pekerjaan, ucapan, sikap sehari-hari dan karakter kita. Dan kata pengertian diterjemahkan dari kata Yunani synesis, artinya to comprehend, mengerti, mampu memahami konsep Tuhan. Jadi kita butuh kedua-duanya, hikmat dan pengertian, yakni kemampuan untuk memanage, mengatur hidup, menangani persoalan-persoalan dan kemelut atau tantangan-tantangan hidup. Dan semua itu berasal dari Roh Kudus sendiri. Nah saudara, inilah yang kita butuhkan. Dua hal, hikmat, pengertian, sehingga kita mampu mengenal kehendak Allah. Jangan henti bermohon hikmat dan pengertian ini. Dua-duanya sangat penting bagi kita. Tanpa memiliki hikmat dan pengertian, kita tidak bisa memahami kehendak Allah itu dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita masing-masing. Dan akibatnya jelek sekali tentunya. Kita akan mudah bersungut-sungut kepada Allah ketika keinginan kita misalnya belum terkabul. Kita mudah menyalahkan Allah dan juga menyalahkan sesama, menyalahkan orang tua, menyalahkan anak, menyalahkan keluarga. Kita akan mudah putus asa. Kita akan mudah mencari jalan sendiri. Saat muncul penyakit misalnya yang tidak sembuh-sembuh, mereka akan mencari nama lo, dukun-dukun, kekuatan-kekuatan duniawi atau penjaga-penjaga daging, penjaga rumah, dan lain-lain. Tetapi ketika kita sudah berhikmat, sudah memiliki pengertian dan bisa mengenal kehendak Allah itu, maka kita tidak akan stres ketika anak-anak kita tidak diterima masuk lewat seleksi ketat, masuk ke sekolah lanjutan tingkat pertama, tingkat atas, yang sekolah-sekolah favorit. Kita tidak stres. Nah, sebagai suami, maka kita diberi Tuhan hikmat agar keluarga kita akan tetap aman, tetap damai, dan bahagia meski banyak kemelut dalam rumah tangga. Toh, sebagai istri, dia akan mampu mengelola rumah tangga, mengelola keuangan yang memang meskipun terbatas keadaannya, dia mampu sebab dia punya hikmat, dia punya pengertian, dia tahu kehendak Allah. Nah, saudara, inilah dasar kehidupan Kristen kita. Dimulai dari mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mintalah hikmat dari Tuhan dalam mengambil setiap keputusan hidup, dalam pelayananmu, dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan hidup keluargamu. Banyak orang Kristen yang aktif melayani, rajin ke gereja, tetapi hidupnya selalu bingung ketika dicerca berbagai-bagai persoalan hidup. Kenapa bisa? Karena tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, selalu mengedepankan kehendak sendiri. Makanya Bapak Ibu, mulai kita mendengar khotbah ini, ubahlah doa kita. Jangan hanya meminta berbagai-bagai ragam berkat-berkat saja, meskipun tentunya itu sangat-sangat penting toh, sangat penting dan tidak ada yang salah di sana. Tetapi jangan lupa kamu membawa dalam doamu, oh Tuhan, apa kehendak-Mu yang harus kulakukan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayananku, apa? Nah, katakan dalam doamu seperti itu. Ilustrasi, seorang berjalan dalam gelap tidak butuh kecepatan toh, tetapi dia butuh apa? Dia butuh cahaya, terang. Tanpa terang, tanpa cahaya, makin cepat dia berjalan pun akan makin cepat tersesat. Nah, seperti itulah doa. Doalah yang memberi kita terang untuk mengetahui kehendak Tuhan. Makanya topik Minggu Rogate menyerukan kepada kita harus tetap berdoa dan masohot martangiang, sehingga kita mendapatkan hikmat, pengertian untuk mengenal kehendak Tuhan. Pengajaran kedua, berdoa supaya mampu hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara, pada ayat 10 ditulis, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, apa maksud dan tujuan mengenal kehendak Tuhan? Agar supaya hidup kita berkenan di hadapan Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah itu ditandai dengan hidup yang berbuah-buah dalam pekerjaan baik dan bertumbuh
bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jadi saudara, tujuan mengenal kehendak Tuhan bukan untuk pengetahuan teoritis saja, tetapi untuk hidup yang berbuah-buah. Hal itu dapat kita misalnya dalam hidup praktis. Hal itu nampak dalam segala sikap kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, sehingga cara hidup kita bisa menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Berbuah dalam segala pekerjaan yang baik misalnya, itu bisa kita nampakkan dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatan sehari-hari, baik ketika kita di rumah, di tempat kerja, di gereja, di pasar, di komunitas masyarakat, kita tunjukkan buah. Nah Bapak Ibu, di semua itu kita bisa mewujudkan kasih, kebenaran, kerendahan hati, dan pelayanan kepada sesama. Nah, Paulus juga berkata bahwa buah itu nampak bertumbuh dalam pengetahuan. Paulus menggandengkan, menyandingkan berbuah dalam pekerjaan yang baik itu dengan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Apa artinya? Keduanya itu buah praktis dari iman kita, tidak lepas dari pemahaman yang semakin dalam tentang Allah, tentang firman, tentang pengetahuan teologis, serta pengenalan yang semakin dalam tentang kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, agar hidup kita semakin berbuah-buah lebat, maka kita harus berusaha belajar, banyak membaca firman dengan rajin, banyak mendengar khotbah dari hati yang sungguh-sungguh, mengikuti berbagai-bagai pertemuan dan pembelajaran rohani. Semua itu akan membuat kita berbuah dalam pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Mari tetap berdoa dan masohot martangyang sebagaimana seruan topik minggu Rogate. Pengajaran ketiga, doa membuat kita kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Nah, saudara, inilah kerinduan Paulus di jemaat Kolose, sehingga itu masuk dalam doanya pada ayat 11. Isi doanya agar jemaat Kolose dikuatkan untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saudara, di tengah berbagai-bagai kesulitan dan permasalahan hidup kerohanian, maka diperlukan iman yang kuat. Iman yang kuat itu tidak datang sendirinya, tetapi itu bersumber dari kekuatan kuasa Allah lewat doa-doa kita. Dan terbukti bahwa iman orang Kristen di jemaat Kolose mampu bertahan. Mereka tekun dan sabar menanggung segala sesuatu. Mereka bertahan dalam semua ujian-ujian dan cobaan-cobaan iman itu. Nah, inilah juga yang menjadi target perjuangan iman kita di saat ini, di zaman modern sekarang ini, ketika kita menghadapi berbagai-bagai tantangan demi tantangan hidup. Paulus tidak berdoa supaya jemaat Kolose itu tidak punya masalah, agar masalah hilang. Oh, bukan itu topik doa dari Paulus, tetapi ia berdoa supaya mereka dikuatkan menghadapi masalah. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita ini selalu ada saja tekanan, ada masalah, ada air mata, ada duka. Di saat seperti inilah kita orang percaya minta kekuatan dari Tuhan. Saudara, meskipun tentunya tidak salah kalau kita berdoa, Tuhan, angkatlah masalah ini dariku, buanglah itu. Oh, tidak salah. Tetapi jangan lupa mengatakan dan menambahkan dalam doa-doa kita, oh Tuhan, kuatkan aku menghadapi itu semua. Nah, jangan lupa itu Bapak Ibu, karena sering sekali Tuhan tidak mengubah situasi, kondisi, atau penderitaan. Tuhan izinkan terjadi, tetapi Tuhan mengubah diri kita menjadi orang yang lebih kuat, lebih tabah, dan bisa tetap bersabar menghadapi semua itu. Nah, ini yang perlu kita doakan, kita minta dari Tuhan. Saudara, seorang pelari maraton tidak berkata, pendekkanlah jarak perjalananku ini Tuhan. Oh, bukan itu doanya, tetapi dia berdoa apa? Tuhan, beri aku kekuatan untuk mencapai garis akhir, finish. Nah, seperti itulah juga hidup kita. Kita harus meminta Tuhan memberi kekuatan menjalani hidup ini, dan Tuhan memberi ketekunan, kesabaran, bahkan sukacita di tengah penderitaan. Mari kita tiru teladani jemaat Kolose ini yang mampu bertahan dalam segala bentuk ujian dan cobaan iman. Rahasianya adalah mereka mau menggunakan atau mengandalkan kuasa
kuasa doa, kuasa Tuhan. Bahkan doa itulah jantung atau nafas kehidupan Kristen kita, sebagaimana disebutkan oleh Martin Luther. Mari datang kepada Tuhan sekarang, Bapak Ibu, melalui doa. Allah bisa bekerja secara ajaib. Mereka-mereka yang kita doakan karena sedang terguncang imannya menghadapi berbagai cobaan itu akan mendapatkan kekuatan, kemenangan iman. Sediakanlah waktumu mendoakan para gembala-gembala gereja, hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan gereja yang pasti menghadapi berbagai-bagai cobaan dalam pelayanan, agar supaya mereka kuat dan tabah. Mari kita tetap berdoa dan masyohot martangyang sebagaimana seruan topik Minggu Rogate. Pengajaran keempat, oleh doa kita layak mendapat bagian dalam kerajaan terang. Nah, pada ayat 12 Paulus berdoa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Nah, saudara, Paulus menyebut dalam doa-doa ini bahwa orang yang bertahan dalam imannya layak mendapat bagian dalam kerajaan terang. Nah, doa Paulus ini membuat jemaat Kolose bertekun, setia sampai akhir, tidak mau mundur dalam iman meski diberondong oleh berbagai-bagai ujian dan cobaan iman. Nah, saudara, inilah puncak doa Paulus dalam khotbah ini. Bukan lagi berisi permintaan, tetapi sudah berisi ucapan syukur. Kenapa? Karena karya keselamatan dari Tuhan itu begitu berharga sekali, yakni dipindahkan dari kegelapan ke terang, ditebus, diampuni dosa-dosa kita. Inilah pertanyaan bagi kita sekarang. Sudahkah kita mengalami pemindahan dari kegelapan ke terang itu? Bayangkan seorang narapidana yang divonis mati, hanya tunggu hari saja tanggal eksekusi matinya. Lalu tiba-tiba ada orang lain yang mau menggantikan dia. Si narapidana yang dibebaskan itu kemudian diangkat menjadi anak raja. Nah, itulah gambaran keselamatan kita dalam Kristus. Dulu kita hidup dalam dosa, terikat dengan kegelapan, dan harus menuju kebinasaan. Tetapi Yesus menebus kita. Kita dilepaskan dari kegelapan, kita ditebus, kita diampuni, kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Nah, bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Responilah kasih Allah itu. Bagaimana kita meresponi, membalasnya? Aplikasinya, jangan malas atau merasa bosan-bosan berdoa, jangan. Justru hidup kita harus penuh syukur. Doa menjadi bahagian hidup yang tidak pernah dilupakan atau dipisahkan dari hidup kita. Doa menjadi kerinduan hati. Nah, pertanyaan renungan terakhir ini, bagaimana kehidupan doa kita? Sudahkah doa-doa kita itu merupakan an important part of your life, bagian terpenting dari hidupmu? Tuhan memanggil kita semua tanpa kecuali. Siapapun kita, perbaharui kehidupan doamu. Jadikan doa sebagai gaya hidup. Gaya hidup bukan berarti gaya-gayaan, tetapi model hidup yang sangat menyenangkan hatimu, membuat kamu bersuka cita. Makanya Bapak Ibu, seruan topik Minggu Rogate 10 Mei 2026 sangat-sangat memotivasi kita menghidupi doa ini. Tetap berdoa dan masyohot martangyang. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di Minggu Rogate 10 Mei 2026 dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14, agar hidup kita tetap berdoa dan masyohot martangyang termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Rogate. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Tuhan Allah Bapa, ajar kami berdoa dengan benar. Bukan hanya meminta, tetapi mengenal kehendak Tuhan. Ubahlah hidup kami Tuhan supaya berkenan kepadamu. Kuatkan kami dalam setiap pergumulan dan jadikan kami orang-orang yang penuh syukur. Terimalah kami dan beri hidup yang baru bagi orang yang datang kepadamu lewat doa. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.